Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Andalas, Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis. Kami dari kelas Agri D Ekonomi Makro Kelompok 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Ibu Dr. Dian Hafizah, SPMSI. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 5 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama. Sebelum kami masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, ada Tuti Amelia dengan NIM 2210, 2210, 22. Satri Aksara dengan NIM 2210, 2210, 14. 3. Ada Dewi Balinasari dengan NIM 2210, 2210, 06. Selanjutnya, Nafisa Juniski dengan NIM 2210, 2210, 18. Dan yang terakhir ada Dila Cynthia Revi dengan NIM 2210, 2210, 08. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai kebijakan moneter. Yang pertama ada pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Dalam pelaksanaan kebijakan moneter ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu menjaga stabilitas ekonomi, yang berarti menjaga agar uang yang beredar di masyarakat jumlahnya seimbang dengan barang dan jasa yang tersedia. Yang kedua yaitu menjaga kestabilan harga, yang berarti menjaga agar harga-harga di pasaran tidak melonjak naik. Yang ketiga ada meningkatkan kesempatan kerja. Dengan adanya kebijakan moneter ini, kesempatan kerja akan lebih terbuka. Yang keempat yaitu memperbaiki posisi neraca perdagangan dengan neraca pembayaran. Dapat dilakukan dengan mendevaluasi mata uang rupiah dengan mata uang asing. Jadi intinya kebijakan moneter ini dilakukan untuk mengatasi inflasi agar masyarakatnya lebih sejahtera dengan keadaan ekonomi yang lebih membaik dan stabil. Jenis-jenis kebijakan moneter ada yang pertama. Yang pertama ada kebijakan moneter ekspansif, sering disebut kebijakan uang longgar atau easy money policy. Ialah kebijakan yang mengatur jumlah uang yang dipaksa dalam perekonomian. Caranya dengan menurunkan suku bunga membeli sekuritas pemerintah oleh bank sentral dan menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. Kebijakan ekspansif juga menurunkan tingkat pengangguran dan merangsang aktivitas bisnis atau kegiatan belanja konsumen. Contoh kebijakan ekspansif biasanya diterapkan untuk mengurangi angka pengangguran karena ketersediaan uang dan dalam jumlah banyak akan merangsang kegiatan bisnis sehingga pasar tenaga kerja semakin besar. Dengan otoritas fiskal, bank sentral mengontrol nilai tukar mata uang dalam negeri rupiah terhadap mata uang asing. Dari kurva yang di samping adalah kurva kebijakan ekspansif dengan pendekatan ADAS. Kenaikan jumlah uang beredar menyebabkan kurva permintaan agregat atau AD bergeser ke kanan dari AD0 menjadi MS0 ke AD1 menjadi MS1 yang mengakibatkan tingkat harga P naik dari PO0 ke P1 dan pendapatan Y juga naik dari Y0 ke Y1. Yang kedua ada kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi, disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Kebijakan moneter kontraktif yang disebut kebijakan uang ketat ialah kebijakan yang mengurangi jumlah uang yang beredar. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah menurunkan tingkat inflasi. Tujuan kontraktif adalah mengurangi jumlah uang beredar dalam perekonomian. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan meningkatkan suku bunga, menjual obligasi pemerintah, dan menaikkan persyaratan cadangan untuk bank. Kurva di samping adalah kurva kebijakan moneter secara kontraktif pada model ISLM, menunjukkan pengurangan dari jumlah uang beredar MS dari MS0 ke MS1, telah menyebabkan kurva LM bergeser ke kiri dari LM0 menjadi LM1, MS1, MS0 menjadi MS1. Akibat kurva LM bergeser ke kiri, sehingga tingkat bunga I naik dari I0 menjadi I1 dan pendapatan Y akan turun dari Y0 ke Y1.
Kurva samping menunjukkan apabila pemerintah melakukan kebijakan moneter kontraktif dengan pendekatan ADAS, pada gambar tampak adanya penurunan dari jumlah uang beredar telah menyebabkan kurva permintaan agregat AD bergeser ke kiri dari AD0 MS ke AD1 MS atau MS1 yang mengakibatkan tingkat harga P turun dari P0 ke P1 dan pendapatan Y juga turun dari Y0 ke Y1. Moneter. Yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka atau open market policy. Kebijakan ini bertujuan untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dengan cara membeli atau menjual surat berharga milik pemerintah, seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Pada saat perekonomian mengalami inflasi, maka pemerintah akan menjual surat-surat berharga mereka kepada masyarakat. Hal ini memungkinkan penarikan jumlah uang yang beredar di masyarakat sehingga dapat masuk ke kas negara. Sedangkan jika uang yang beredar sedikit, maka pemerintah akan membeli surat-surat berharga tersebut sehingga uang kas negara akan keluar dan jumlah uang yang beredar akan bertambah. Yang kedua yaitu kebijakan diskonto atau diskon polisi. Dalam mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat, Bank Sentral dapat menaikkan dan menurunkan tingkat suku bunga bank umum. Jika suku bunga dinaikkan, tujuannya untuk menumbuhkan keinginan menabung sehingga jumlah uang yang beredar dapat berkurang. Sedangkan jika Bank Sentral menurunkan tingkat suku bunga, maka masyarakat akan cenderung menarik dana dari bank seperti melakukan pinjaman sehingga jumlah uang yang beredar dapat bertambah. Lalu yang ketiga yaitu kebijakan cadangan kas negara atau kas rasio polisi. Selain menaikkan dan menurunkan suku bunga, Bank Sentral juga dapat mengontrol jumlah cadangan kas minimum di bank umum. Kebijakan ini merupakan suatu kebijakan dengan menetapkan jumlah minimum yang harus ada pada bank. Misalnya, bank memiliki uang 100 juta, lalu Bank Sentral menetapkan cadangan minimum 20%. Maka uang yang boleh diedarkan oleh bank tersebut maksimum 80 juta sampai 100 juta. Dengan demikian, cadangan yang harus ada dalam bank tersebut sebesar 20 juta dan jumlah tersebut merupakan persediaan bersih dari bank. Hal ini bertujuan untuk mengontrol kemampuan bank untuk melakukan pinjaman pada masyarakat. Yang keempat, ada kebijakan kredit selektif. Kebijakan ini dilakukan oleh Bank Sentral untuk memastikan bahwa bank-bank memberikan pinjaman atau investasi sesuai dengan syarat yang ditetapkan. Umumnya, kebijakan ini dilakukan pada saat ekonomi sedang mengalami gejala inflasi. Kebijakan ini dilakukan dengan memperketat syarat-syarat pemberian kredit melalui aspek 5C, yaitu karakter, capacity, collateral, capital, dan condition. Yang kelima yaitu kebijakan persuasi moral atau moral suasion. Kebijakan ini merupakan kebijakan Bank Sentral untuk mengadakan pertemuan langsung dengan bank-bank guna meminta mereka melakukan langkah-langkah tertentu. Misalnya melalui pengumuman, pidato, dan surat edaran untuk mengajak atau melarang pelepasan pinjaman dan tabungan kepada sektor tertentu. Faktor kebijakan moneter terbagi atas 3. Yang pertama yaitu jumlah uang beredar, di mana yang kita ketahui itu uang adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diterima untuk melakukan pembayaran baik barang, jasa, maupun utang. Secara umum, fungsi uang itu terbagi atas 1 sebagai satuan pengukur nilai, di mana fungsi ini nilai suatu barang dapat diukur dan diperbandingkan. Misalnya, mengukur nilai sebuah HP dengan menggunakan nilai rupiah, maka dapat diketahui perbandingan nilai HP dan nilai TV. Selanjutnya, yaitu perbandingan alat tukar-menukar. Dengan adanya uang, kita dapat membeli atau menukarkan dengan barang lain sehingga mempermudah transaksi jual-beli. Dan yang ketiga, yaitu sebagai alat menimbun kekayaan. Dengan adanya uang, seseorang dapat menyimpan atau menimbun kekayaan. Yang kedua, yaitu tingkat suku bunga, di mana bunga sendiri adalah pembayaran yang dilakukan untuk penggunaan uang, di mana suku bunga itu yaitu jumlah bunga yang dibayarkan per unit waktu yang disebut sebagai persentase dari jumlah yang dipinjamkan. Dengan kata lain, orang harus membayar kesempatan untuk meminjam uang. Suku bunga juga dibedakan menjadi 2, yaitu suku bunga nominal dan suku bunga real.
Suku bunga nominal ini adalah suku nominal adalah rate yang dapat diamati pasar. Sedangkan suku bunga real yaitu suku bunga yang mengukur tingkat bunga yang sesungguhnya setelah suku bunga nominal dikurangi dengan laju inflasi yang diharapkan. Yang terakhir yaitu nilai tukar. Valuta asing atau mata uang asing adalah jenis-jenis mata uang yang dipergunakan di negara lain. Sedangkan nilai valuta asing adalah suatu nilai yang menunjukkan jumlah mata uang dalam negeri yang diperlukan untuk mendapatkan satu unit mata uang asing. Yang pertama, penerapan kebijakan suku bunga rendah oleh Bank Indonesia terhadap pandemi COVID-19. Hal tersebut terjadi karena pandemi COVID-19 memberikan dampak besar terhadap perekonomian dunia, yang secara langsung terlihat pada volatilitas harga pasar saham sebagai barometer ekonomi makro. Menurunnya nilai saham saat kasus COVID-19 meningkat memberikan reaksi negatif bagi pasar saham. Hal tersebut juga dialami oleh Indonesia saat pengumuman kasus korban pertama COVID, yang memberikan respon sentimen negatif dengan penurunan nilai tukar rupiah hingga mencapai 16.000 per dolar Amerika Serikat, dan IHSG merosot hingga mencapai 4.358 pada bulan Maret 2020. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang forward-looking memberikan respon sebagai upaya dalam merespon pandemi COVID-19 dengan menjaga serta mengendalikan stabilitas ekonomi akibat munculnya pandemi COVID-19 yang mempengaruhi nilai tukar dan indeks harga saham gabungan atau IHSG. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamatlah sudah cerita kami.